sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku sama kakak-kakak di belakang ini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Anggi Natasha Putri. Nama aku Anissa Lika, panggilnya Kak Salsa aja ya. Aku Kak Jenima, aku dipanggilnya Kak JJ ya. Kalau aku Kak Shiva, dipanggilnya Kak Shiva aja. Oke, jadi sebelum mulai, kenapa kita ada di sini? Jadi kita dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi kita dapat tugas dari kampus buat bikin tugas pembelajar gitu, video mengajar. Jadinya kita mutusin buat ngajar kalian. Kalian kelas 3 kan ya? Oke, jadi sebelum mulai ke materinya, nanti kita di sela-sela materi, sela-sela pembelajaran, kita bakalan ngasih kayak pertanyaan atau study quiz gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada yang aktif, bakalan dapat hadiah. Jadi usahain kalian aktif ya. Mungkin langsung aja. Nah, keragaman budaya Indonesia. Sebelum itu mungkin tadi Indonesia ada keragaman apa aja? Yang tadi aku bilang ada suku, terus agama, terus bahasa, iya benar. Ya. Jadi Indonesia ini punya banyak banget keragaman suku, budaya, agama, juga bahasa gitu. Karena apa? Karena bisa kalian lihat nih di sini, ini gambar apa ini? Gambar yang tahu ini gambar apa? Peta, ya benar, peta apa? Ya, peta Indonesia. Ini kalau bisa kalian lihat di sini nih ada wilayah di sini nih luas banget kan ya, kayak nggak cuma satu wilayah aja gitu. Jadi semua ini satu kesatuan Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan budaya Indonesia, agama di Indonesia itu juga banyak gitu, banyak bahasanya. Di sini nih, ini Jawa, bahasanya Jawa nih, ada bahasa Jawa juga, ada bahasa Betawi gitu kan. Ini dia nih contoh keragaman agama tadi yang aku bilang ada Buddha di mana yang tahu? ada yang tahu pura dia? Satu. Pura Langsung angkat tangan. depannya W. Depannya W. Wi deh, Wi. Wira. Dikit lagi ayo. Dikit lagi. Wi titik ra. Depannya wihara. Jadi Buddha itu wihara, kalau Hindu itu pura, kalau Konghucu selain agama ada suku juga ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Bali, terus sama suku yang lainnya. Selain itu juga tadi ada yang bilang kita tuh kaya akan bahasa. Nah, bahasanya ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi. Oke, jadi materi selanjutnya itu pentingnya sikap toleransi. Jadi kan tadi dijelasin sama Kak Shiva tentang keberagaman ya, banyak banget keberagaman. Ada keberagaman apa aja tadi? Keberagaman ada keberagaman suku, agama, terus bahasa. Ya. Nah, dari keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan suatu kekayaan dan keindahan bangsa. Saling menghargai dan menghormati keberagaman akan menumbuhkan sikap toleransi. Sebelumnya ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Jadi apa sih itu toleransi? Oh, mau baca? Silakan. Boleh kalau mau baca. Oke, sini bacakan. Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menerima dan menghargai suatu perbedaan budaya yang ada di wilayah mereka, yang diwujudkan melalui sifat saling menghargai dan menghormati. Oke. Tangan dulu. Oke, jadi yang tadi kalian sebutin itu udah benar, kayak kita harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Kayaknya itu kan sikap atau perilaku. Toleransi itu jadi sikap atau perilaku kita terhadap orang lain. Gimana sih cara kita saling menghargai? Gimana sih cara kita saling menghormati kepada teman-teman yang beda-beda, beda suku, beda agama. Jadi intinya harus saling menghormati, nggak boleh membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Nah, kenapa sih toleransi ini penting untuk dilakukan? Nah, toleransi ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan kedamaian, menghindari terjadi
terjadinya perpecahan antara individu maupun kelompok karena perbedaan tertentu. Jadi ya itu tadi yang udah dijelaskan sama Kak Syifa sebelumnya, kenapa kita harus toleransi supaya kita bisa hidup rukun, hidup damai, hidup tentram walaupun di sekitar kita itu banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Nah mungkin sebelum kita ke contoh ya, karena tadi kayaknya aku ngeliat nih kalian ada yang asik juga nikah, ada yang ngobrol gitu sama temennya gitu. Nah di sini mungkin karena kalian kelihatannya belum fokus banget, kita ice breaking kali ya Kak. Kalau misalkan aku bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Pagi. Kalau aku bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Nah, kalau aku bilang malam, kalian tepuk tangannya setengah. Jangan ada suara, karena kan malam kan orang tidur kan. Boleh berisik. Oke, coba kakak-kakak berbaris di liatin ya. Nanti coba kakak ya, aku yakin. Pagi. Siang. Pagi. Udah makan ya? Siang, pagi, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Selanjutnya aku yang bakal jelasin tentang contoh dari toleransi. Yang pertama itu ada tidak minggu hal yang dianggap selamat oleh setiap agama. Misalnya nih, kalau kalian ke makam boleh main-main di makam, kita nggak boleh menginjak makam, itu nggak boleh. Harus menghargai dan menghormati hal yang dianggap selamat oleh setiap agama. Kedua yaitu tidak memaksakan pendapat orang lain saat berbicara. Jadi ketika ada teman kalian yang ngobrol, tapi kalian nggak setuju nih sama pendapat mereka, kalian nggak boleh maksa kayak kamu harus aku, kamu kayak gini, kok nggak ikut kamu sih? Nggak boleh kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu ada saling menolong tanpa melihat perbedaan agama, suku, dan warna kulit. Jadi terlepas dari teman kalian orang Islam, orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, Katolik, kalian harus tetap menolong. Nggak boleh sampai kalau teman kalian di Jakarta kalian cuekin karena dia orang Kristen, karena dia orang Ambon, itu nggak boleh ya. Yang keempat, ada memberikan kesempatan berbicara pada semua orang. Jadi kita harus saling menerima pendapat. Kalau main tuh bareng-bareng aja, jangan sampai kalian main pilih cuma berdasarkan suku atau agama, itu nggak boleh ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Kayak gimana? Seru nggak videonya? Dari siapa dulu? Dari Anissa. Tentang tolong menolong. Terus apa lagi kira-kira yang ditangkap? Maksudnya? Tadi di videonya dia nolong apa aja? Nolong siapa aja? Oke, semuanya udah fokus lagi ya. Ini udah materi terakhir, jadi kita udah fokus ya. Jadi dari manfaat dari sikap toleransi tadi punya manfaat. Ini baca nggak yang pertama apa? Apa? Semuanya di sini cinta nggak sama bangsa Indonesia? Cinta. Yang kedua, kalian menganggap teman kalian saudara bukan? Atau musuh? Atau musuh? Ada yang musuh? Ada yang musuh aja. Oke, lanjut yang ketiga. Kalian bisa duduk sampingan sini sama temennya, sayang nggak sama temennya? Udah berapa semester duduk bareng? Sayang nggak? Saling mengenal nggak nih? Saling sayang sama temennya. Jangan-jangan udah samping-sampingan nggak tahu namanya. Iya. Aduh, nggak boleh. Enggak, masing-masing dekat. Kalian pasti pas masuk ke sini. Ya, coba kembali lagi. Perhatiin kakaknya. Kalian pasti pas masuk ke sini belum kenal satu sama lain, betul? Pasti belum kenal ini agamanya apa temennya dari daerah mana. Tapi dengan kalian bisa dekat, kalian
toleransi kalian, oke? Jadi kalian walaupun bilang enggak sayang lah, cuma saudara, cuma sahabat aja, itu kalian secara langsung udah sayang sama temennya, oke? Yang keempat, siapa di sini yang tahu egois itu apa? Egois apa sih Apa teman-teman? sih egois apa? Sombong boleh, apa lagi? Boleh, apa lagi? Kak, tadi sebelah sana apa lagi? Apa tadi? Oke, teman-teman, sebenarnya jawaban yang benar itu adalah apa Morena? Oke, mementingkan diri sendiri. Misalkan kalian udah jatuh, ditolongin temennya, giliran temennya jatuh kalian gak nolongin, itu namanya egois. Ya udah, yang terakhir apa? Tadi kan dijelasin sama kakaknya, kalau toleransi itu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Musyawarah itu sama kalian kalau lagi diskusi kelompok. Kalau lagi diskusi kelompok, temen yang ngomong harusnya diapain? Didengarkan. Gak boleh dipotong-potong. Kalau dipotong nanti kalian dipotong juga, itu gimana rasanya? Sebel gak? Sebel, gak boleh ya. Jadi dengan sikap toleransi, ngedengerin temen, menghargai temennya, apalagi menghargai guru, itu boleh ya. Jadi dengan adanya toleransi akan mempermudah proses musyawarah atau diskusi kelompok kalian. Nah, karena udah selesai nih tadi materi dari kita mau Ada yang pernah main TTS gak? kita teka-teki silang.